Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan Graded Response Model atau GRM untuk memulai belajar IRT politomi berkenalan dengan model-model yang ada. Bagi pemula yang belum mengenal IRT politomi dengan baik, saya sudah membuat video untuk mengawali memahami video selanjutnya, yaitu tentang grafik IRT politomi. Silakan dilihat, kemudian baru melihat video ini. Penggunaan GRM banyak dipakai dalam penelitian-penelitian atau keperluan praktis di bidang psikologi dan pendidikan. Misalnya dalam pengukuran dengan menggunakan skala psikologi baik Likert, Gottman, Thurston, dan rating, sehingga GRM salah satu model politomi yang paling populer di antara model-model yang lainnya. GRM dikembangkan oleh emak-emak, ini namanya Fumiko Samejima, yang sedang mengikuti postdoktoral di ITS, kemudian dia mengembangkan model ini. Salah satu karakteristik khas dari Graded Response Model adalah opsi-opsi atau skor yang ada mengikuti sebuah urutan. Misalnya ini mulai dari yang paling rendah, katakanlah kita mendapatkan skor atau kode 0, 1, 2, 3, 4, atau bisa juga di kode 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang terpenting adalah ini membentuk sebuah urutan di mana opsi atau kode yang paling akhir itu menunjukkan sesuatu yang lebih dari kode yang sebelumnya. Biasanya data-data ordinal memenuhi model seperti ini. Kemudian GRM mengasumsikan bahwa setiap opsi itu memiliki daya diskriminasi, atau setiap step memiliki daya diskriminasi. Ini step 1, step 2, step 3, step 4 masing-masing memiliki A atau parameter daya diskriminasi, dan ini diasumsikan sama. Nanti kita akan lihat di hasil output seperti apa. Kemudian GRM menekankan pada jarak antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Kita lihat di sini jarak 1 dengan 2, kemudian misalkan ini adalah baseline-nya B1 dengan B0, kemudian jarak B1 dengan B2, sehingga memungkinkan untuk memodelkan data yang bersifat ordinal, di mana jarak antara 2 dan 3 itu berbeda dengan jarak 3 dan 4. Berikut ini persamaannya. Semua persamaan yang ada di sini dilakukan untuk mendapatkan gambar seperti ini yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Grafik ini dinamakan dengan grafik fungsi kategori. Nah, kita perlu membedah atau kita perlu melihat behind the skin untuk mendapatkan gambar seperti ini. Model GRM dikembangkan dengan dasar model IRT dikotomi dengan dua parameter karena melibatkan di sini daya diskriminasi dan tingkat kesulitan butir, atau bisa juga dikatakan sebagai item endorsability, jadi tingkat persetujuan orang-orang terhadap sebuah opsi di dalam butir. Langkah awal yang dilakukan oleh GRM adalah dia ingin membentuk satu gambar IRT satu atau dua parameter, ya IRT dikotomi. Kita lihat, kita sudah mengenal gambar-gambar ini. Ini adalah IRT dikotomi dari 4 butir. Namun kita memodelkan ini IRT dikotomi untuk satu buah butir, di mana yang membedakan garis satu dengan garis yang lainnya adalah kategorinya. Di sini ada kita mengenal step 1. Jadi apakah individu memilih opsi 1 ataukah opsi 2 itu dikaji dalam step 1, di mana skor 1 ketika individu memilih 2 dan individu akan mendapatkan skor 0 ketika mendapatkan atau memilih opsi 1. Kemudian ini diekspresikan pada gambar ini. Demikian juga pada step yang kedua, ketika individu memilih opsi 3, dia akan mendapatkan skor 1, dan ketika memilih 2 dia mendapatkan skor 0, sehingga kita bisa mendapatkan gambar 4 garis dalam satu tir. Nah, inilah yang dilaporkan dari hasil analisis ketika kita menggunakan software analisis
ART politomi. Inilah yang dilaporkan step 1, step 2, step 3, dan step 4. Sebagai contoh, ini kita melakukan analisis terhadap satu butir, namanya labelnya adalah calm. Kita mendapatkan step 1 itu adalah minus 0,95. Kemudian step 3, step 4 itu sudah ada di sini semuanya. Nah, step ini mengarah pada gambar IRT dikotomi, namun untuk setiap step. Sementara itu parameter daya diskriminasinya sesuai yang kita jelaskan tadi semuanya sama. Jadi kemiringannya di sini semua sama. Kita lihat 2,29 berlaku untuk semua step. Nah, apa yang dilakukan supaya grafik tahapan atau step di samping kiri ini menjadi fungsi kategori gambar yang merupakan final yang dilaporkan dalam hasil penelitian? Kita perlu membuat fungsi pengoperasi. Berikut ini adalah fungsi pengoperasi GRM. Kita lihat di sini ini adalah sebuah tahapan-tahapan. I itu adalah sebuah butir, J itu adalah sebuah opsi, sehingga di sini ada sebuah tahapan mulai dari butir 1 ya, opsi yang paling ujung kiri sampai opsi yang paling ujung kanan, di mana J plus 1. Jadi ketika kita memiliki 5 opsi gitu ya, ini J plus 1 berarti J plus 6. Di sini terlihat bahwa J plus 1 itu diasumsikan sama dengan 0. Kemudian J yang paling kiri yaitu P sama dengan J sama dengan 0 itu diasumsikan sama dengan 1. Penjelasan ini mungkin sulit dipahami bagi teman-teman. Oleh karena itu akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikut. Ini misalkan sebuah skala terdiri dari 3 opsi yang skornya adalah 0, 1, dan 2. Nah, seperti yang ada di sini tadi, setiap ujung yang 0 ini 1. Jadi saya masukkan di sini 1, kemudian dikurangi oleh fungsi step 1, kemudian fungsi step 2 dikurangi dengan fungsi step 1, kemudian fungsi step 2 dikurangi dengan 0. Kita lihat di sini lowernya 1, uppernya 0. Di sini ya, lowernya 1, uppernya 0. Kemudian jika itu kita buat selisihnya, yang awalnya itu adalah 2 fungsi ya, ini fungsi paling ujung dan fungsi step yang pertama, itu grafiknya seperti ini. Dengan adanya fungsi ini, maka yang awalnya ini ya, selisih ini kemudian berubah menjadi 1 garis di dalam fungsi kategori. Nah, jika digambarkan dengan cara yang lain adalah ini adalah step 1, step 2, step 3, step 4, kemudian 1 dikurangi oleh B1, ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian B2 dikurangi B1 akan menghasilkan gambar yang biru ini, dan selanjutnya sampai yang paling ujung ya, step 4 dikurangi 0 sama dengan gambar ini. Saya sudah membuat file Excel untuk melakukan simulasi grafik-grafik GRM. Berikut ini tampilannya. Yang sebelah kiri ini adalah fungsi operasi, kemudian yang sebelah kanan ini adalah fungsi kategori. Fungsi operasi ada 4 karena saya memodelkan skala Likert dengan 5 opsi, sehingga fungsi stepnya ada 4. Fungsi step ini didapatkan dari masing-masing yang ada di sini. Sumbu X-nya ini adalah theta yang bergerak dari minus 6 sampai plus 6. Kemudian untuk P1 kita lihat di sini didapatkan dari grafik garis yang berwarna merah ini. Misalnya di sini terlihat bahwa tingkat kesulitannya adalah kira-kira minus 4 ya, minus 4. Kemudian untuk yang garis yang kedua ini P2, kemudian P3, kemudian P4. Nah, bagaimana mendapatkan fungsi kategori respon yang ada di samping kiri ini? Kita sudah mempelajarinya sebelumnya bahwa yang paling kiri adalah 1 dikurangi kategori terendah. Jadi 1 dikurangi 0,31 akan menghasilkan 0,9, dan seterusnya. Kita mendapatkan kategori respon yang paling ujung yaitu P0. Ini
P0, atau misalkan sebuah opsi sangat tidak setuju. Kemudian untuk P1, misalkan ini adalah P1, misalkan ini adalah opsi tidak setuju, didapatkan dari selisih antara P1 dan P2 menghasilkan ini. Kemudian P2 didapatkan dari selisih P2 dan P3. Kita lihat 0,05 dikurangi 0 sama dengan 0,05. Kemudian saya tempatkan di sini, misalkan ini adalah netral, sehingga saya mendapatkan yang awalnya 4 kemudian menjadi 5 fungsi kategori respon. Berikut ini adalah file Excel yang saya pakai untuk melakukan simulasi tadi. Nah, kita lihat sama, fungsi kategori responnya ada 5, kemudian fungsi operasinya ada 4 step. Di sini masing-masing step yang berwarna merah ini tingkat kesulitannya adalah -2. Misalkan ini saya turunkan menjadi -3, maka garis akan bergerak ke kiri. Sebagai konsekuensinya, opsi responnya juga akan bergerak ke kiri. Sementara itu jika saya angkat ini tingkat kesulitannya, misalnya yang paling ujung kanan ini menjadi 3, sebagai konsekuensinya kategori opsi responnya juga semakin ke kanan. Artinya semakin sedikit orang yang bisa menyetujui opsi sangat tidak setuju ini. Semakin tinggi opsi sangat tidak setuju, katakanlah 4, itu semakin ke kanan dia, dan sebagai konsekuensinya opsi sangat setuju menjadi dominan, hampir menguasai antara kemampuan 0 sampai 4. Itu mereka cenderung memilih opsi setuju. Bagaimana ketika opsi sangat setuju mulai mepet ke kanan, opsi netral lah yang sangat mendominasi, sehingga orang yang kemampuannya -1 sampai 3,5 ini cenderung memilih opsi netral. Nah, inilah prinsip dari GRM. Intinya jarak antara satu step dengan step yang lain mempengaruhi fungsi kategori. Tentunya ketika modelnya tidak ideal seperti ini, nantinya akan tidak lolos pada uji ketepatan model. Sekarang kita melihat beberapa angka yang dikeluarkan oleh software. Yang pertama ini contohnya adalah software LTM dari bawaan paket R. Misalkan saya memiliki 3 opsi, ya, netral, dan tidak. Diskriminasinya kita lihat sama untuk semua item, namun berbeda antara satu item dengan item yang lain. Sementara itu step 1 diwakili oleh ini, kemudian step 2 diwakili oleh ini. Pada program yang lain, misalkan M+, misalkan ini tingkat kesulitan dinamakan dengan threshold, sedangkan daya diskriminasi dilihat di sini, item 1 ini semuanya sama untuk A1, namun thresholdnya berbeda-beda. Ada 4 threshold karena saya memodelkan 5 opsi color ricket. Perlu dicatat di sini, apa yang dilaporkan oleh M+ ini berbeda dengan yang dilaporkan oleh ERT secara tradisional, misalkan oleh Parscale, Multilog, kemudian LTM dan sebagainya. Kita perlu mengkonversi angka ini menjadi ART karena M+ menggunakan parameterisasi yang berbeda. Kita lihat di sini ERT Pro Graded Response Model ya, ditampilkan dalam 2 jenis. Ini yang sama dengan M+ tadi, kita lihat di sini 2,7, A-nya sama, kemudian ada 4 threshold. Ini yang dilaporkan di M+. Karena rumusnya seperti ini, A kali theta ditambah C. Sedangkan pada IRT secara tradisional rumusnya adalah seperti ini ya, A dikali theta minus B, yang selama ini kita lihat di rumus-rumus IRT. Nah, sama, satu daya diskriminasinya sama, namun yang membedakan adalah ini thresholdnya sedikit berbeda. Ini adalah Parscale. Meskipun kita menganalisis dengan menggunakan 5 opsi, tapi output utama yang dilaporkan adalah location. Location ini adalah rata-rata dari threshold yang ada. Misalkan ini satu threshold, kemudian dirata-ratakan menjadi yang namanya item location, karena menentukan lokasi di mana threshold itu berada.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.